Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan spoiler donghua yang berjudul The Heavenly List. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan di gunung belakang sekte Qi. Di sana, Jiang Yinian sedang berlatih bersama gurunya. Tiba-tiba, Jiang Yinian merasakan sedikit kekuatan spiritual, namun dalam sekejap saja menghilang. Hal itu terjadi setiap kali Jiang Yinian berlatih. Tiba-tiba Jiang Yinian bertanya kepada gurunya, kenapa kekuatan spiritualnya tidak meningkat sama sekali. Setelah itu, gurunya ingin melihat tangan Jiang Yinian. Ketika ia melihatnya, ia pun terkejut karena pembuluh darah Jiang Yinian benar-benar kuat. Bahkan mantra segel yang sebelumnya ia pasang sudah tidak bisa menekan apa yang ada di telapak tangan Jiang Yinian. Setelah itu pun gurunya menghibur supaya tidak putus asa. Asalkan mau berusaha, pasti akan membuahkan hasil. Tapi Jiang Yinian tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba ia teringat dengan Mu Chen. Dia bertekad untuk menjadi pahlawan seperti Mu Chen. Mendengarkan hal itu, gurunya memujinya di dalam hatinya karena Jiang Yinian benar-benar memiliki hati yang baik dan memiliki semangat lagi. Tapi tujuannya adalah menjadi seperti Mu Chen. Gurunya merasa itu semua akan sulit. Gurunya mengakui bahwa Mu Chen benar-benar pahlawan, tapi Jiang Yinian bukan Mu Chen. Tiba-tiba Jiang Yinian menyadarkan gurunya yang sedang bengong. Namun gurunya menyuruh Jiang Yinian untuk lanjut berlatih saja. Setelah itu gurunya bertanya-tanya di dalam hatinya, apa mungkin sudah seharusnya ia membuka segel untuk Jiang Yinian. Tapi jalan selanjutnya sampai akhir, Jiang Yinian harus melaluinya sendiri. Kita berpindah ke dalam pegunungan sekte Qi. Di sana para murid sedang berburu binatang roh. Di sana para murid mengatakan efisiensi berburu Qin Yuan sudah meningkat. Biasanya mereka memerlukan waktu seharian untuk menangkap binatang roh sebanyak itu. Setelah itu, Qin Yuan menyuruh mereka untuk tidak banyak omong kosong lagi. Mereka harus segera membawa binatang roh itu supaya jangan sampai tuan mereka Jie Yuan kelaparan. Kalau tidak, mereka tidak bisa menahan amukannya. Sambil berjalan, salah satu murid bertanya kepada Qin Yuan, dari mana asal tuan Jie Yuan itu? Qin Yuan pun tidak tahu dengan jelas. Qin Yuan hanya tahu saat tuan Jie Yuan datang ke sana sebelum sekte Qi didirikan. Qin Yuan pun menjelaskan bahwa gurunya pernah mengatakan saat dia mendirikan sekte Qi, ia pernah bertarung melawan tuan Jie Yuan. Pada saat itu, mereka membuat kesepakatan sekte Qi bertanggung jawab untuk memelihara tuan Jie Yuan, sedangkan tuan Jie Yuan bertanggung jawab untuk melindungi sekte Qi. Setelah itu, salah satu murid kembali bertanya, siapa yang lebih kuat antara guru mereka dan tuan Jie Yuan? Kalau itu, Qin Yuan juga tidak tahu, tapi Qin Yuan menegaskan bahwa tuan Jie Yuan memiliki garis keturunan mutan dari klan naga. Begitu tumbuh dewasa, seharusnya dia tidak bisa diremehkan. Mendengar klan naga, mereka semua terkejut. Tiba-tiba ada seseorang di depan mereka. Mereka pun menyuruh orang itu untuk keluar. Setelah keluar, mereka pun menanyakan siapa orang itu. Namun, orang itu tidak menjawabnya. Dengan senyuman tipis, ia pun mengatakan, ternyata masih ada naga Jie Yuan di gunung ini. Pantas saja, aku merasakan sedikit kekuatan naga. Ternyata orang itu sudah mengupingnya dari tadi. Qin Yuan pun merasakan orang itu sangat kuat. Mereka pasti bukan lawannya. Ia pun memberikan isyarat supaya para murid segera pergi memberitahu perguruan. Setelah melihat isyarat dari Qin Yuan, murid-murid pun menyadari hal itu. Setelah itu, pria berjubah hitam itu berniat untuk memurnikan para murid. Setelah itu, pria itu pun meledakkan energi spiritualnya. Melihat itu, Qin Yuan menyadari orang itu benar-benar kuat. Setelah itu, pria itu pun mengarahkan tangannya ke depan. Di telapak tangannya terlihat seperti sebuah mata, sama seperti milik guru Jiang Yinian. Kemudian, pria itu pun mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, ada cahaya hitam yang menembus dada ketiga murid. Setelah itu, ketiga murid tergeletak di tanah dengan tatapan mata yang kosong.
Setelah itu pun pria itu mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat. Tanpa sadar, tubuh King Yuan terhisap ke sana. Setelah itu, pria berjubah hitam itu mencekik leher King Yuan. Sambil mencekik King Yuan, ia pun berkata, "Ternyata kamu adalah murid pertama Sekte Qi. Tidak buruk bakat kamu. Bagaimana kalau bantu aku lakukan sesuatu?" Setelah itu, pria itu pun memurnikan tubuh King Yuan menjadi bonekanya. Selesai memurnikan tubuh King Yuan, ia pun menyuruh King Yuan untuk membawa binatang roh yang tadi mereka buru. Kita berpindah ke kolam naga Sekte Qi. Di sana sudah ada King Yuan dan pria berjubah hitam itu. Tiba-tiba pria itu membuang binatang roh itu ke kolam naga sambil mengatakan misi telah berhasil.